penting untuk HAM. Ketika masing-masing mempertahankan ego agamanya, maka di sana tidak ada titik temu. Titik temu hanya satu, yaitu engkau adalah Citra dan kita adalah mitranya. Bahagia bukan? Mari kita beri aplaus untuk Tuhan. Sangat luar biasa, Bapak Ibu. Saya ingin mengutip sebuah tulisan. Meski mereka itu secara resmi mewakili bangsa-bangsa di dunia, meski mereka itu mewakili agama-agama di dunia, toh tidaklah artinya jika mereka saling menghujat karena agamanya, jika mereka saling menghujat karena sistem politiknya berbeda. Tempat ini adalah tempat ibadah universal, di mana manusia sebagai mitra dan manusia sebagai citra Tuhan berkumpul bersatu padu dan mengangkat puji-pujiannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur bahwa tanggal 10 Desember itu telah terjadi, dan peristiwa itu mengumpulkan kita bukan karena agama, tapi karena kita adalah citra dan mitra kerja Tuhan. Baiklah, jika sekian tahun lamanya, pada hari ini, tanggal 10 Desember 2021, kita mengenang kembali tujuan awal dari 10 Desember itu, yaitu tempat ini dijadikan tempat ibadah semua orang yang adalah citra Tuhan dan mau menjadi mitra Tuhan. Dan hari itu, ini sudah kita buat, ini sudah sungguh mati. Ini tempatnya, itu menjadi tempat ibadah yang sangat luar biasa. Untuk itu, kita mesti tahu diri. Sehingga dalam susunan acara kita mesti melihat ke belakang. Ada apa di atas tanah ini? Mengapa kita perlu bersyukur? Itu adalah susunan yang kedua. Mengapa tanah ini disebut tanah Injil? Injil kabar gembira, kabar sukacita. Mengapa tanah ini disebut itu? Yang kedua, pada acara inti kita akan dibimbing oleh para hamba-hamba Tuhan untuk mengikuti secara kusuk dan merenungkan misteri kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, juga sengsara, wafat, dan kebangkitannya lewat hamba-hambanya. Itu adalah acara inti kita. Dan kita semua, mari kita mengikuti acara demi acara dengan mantap, dengan hati yang mantap, niat yang ikhlas, dan cinta kasih yang mendalam. Marilah kita masuk ke acara yang kedua, yaitu latar belakang yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Doa. Kepada Bapak Ketua, kami persilakan. Bapak Markus Paulus. Na usano pa se wah amalongo amanoy amakani hoyo ama samba inaonak tabe amofu acemo. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Sebelum saya memulai, mari
merefleksikan kursi-kursi yang kosong dan semua duka derita kita yang panjang, khususnya apa yang terjadi pada 11-12 tahun lalu di lapangan Sakyus ini. Kita heningkan cipta menghormati semua orang yang berjasa di mana-mana mereka jatuh korban. Mari kita heningkan sejenak mengenang mereka, bawa mereka dalam hati dan doa kita di ruangan ini, di lapangan ini. Mari kita hening sejenak. Selesai. Allah pemilik negeri yang kami kasih dan hormati, yang memberi kami tempat ini, tanah ini dan bumi ini untuk kami hidup dan berkarya, yang kami kasih dan hormati, wakil Allah di bumi ini, para hamba Tuhan, Bapak Pastor, Pendeta, secara khusus pimpinan gereja yang ada di tempat ini, Pastor John, Pastor Bernard Baru, Presiden Gidi, yang juga pimpinan dari Dewan Gereja Papua, hamba-hamba Tuhan semua, Bapak Dadikam, Pendeta John Baransano, Pendeta Dimara dan semua tanpa terkecuali. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Deklarasi Universal HAM 10 Desember 1948, 10 Desember 2021, 73 tahun mengakui martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Dalam preambul, Mukadimah menyatakan bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berkumpul di lapangan Sakyus, lapangan tempat bersejarah ini. Kita seperti Sakyus naik di bukit kecil ini untuk melihat Yesus, melihat Papua, lihat suka dan duka Papua. Dengan memanjat gunung kecil ini, kita akan lihat Papua besar ini, melihat duka rakyat Papua di Dukama, Kiwirok Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Puncak Papua, Puncak Jaya, Yaukimo, Maibrat, Sorong. Karena kita naik di atas pohon bukit kecil ini, Bukit Sakyus, untuk melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus bilang kepada kita, "Aku sudah melihat engkau. Turunlah Sakyus, turunlah Papua. Aku hendak datang makan bersama Anda. Masuk di hatimu untuk engkau bertobat dan berbagi, peduli terhadap sesama manusia." Itulah teguran Yesus di siang ini. Peneguhan Yesus di siang ini ketika kita ada di lapangan Sakyus ini. Kita pasti membayangkan bagaimana Sakyus dengan susah payah berupaya keras untuk melihat Yesus. Dan itulah kata-kata Yesus. Hari ini jagat raya di planet bumi ini, dan kita yang berkumpul di sini untuk memperingati 73 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditandatangani pada 10 Desember 1948 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Deklarasi ini disahkan melalui resolusi 217A Sesen 3 dengan 30 pasal. Sejarah lahirnya deklarasi bertolak dari sejarah panjang penderitaan umat manusia di dunia. Sejarah perbudakan, rasisme, pemerkosaan hak asasi manusia,
kejahatan kemanusiaan yang memuncak pada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan peristiwa Holocaust, pembantaian sistematis yang dilakukan Nazi Jerman pada jutaan orang Yahudi, telah mendasari lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pada 1966 deklarasi PBB ini dilengkapi dengan 2 pernyataan khusus supaya hak asasi manusia mendapat kekuatan yang mengikat, yaitu Perjanjian Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dan Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (ECOSOBUD) dan SIPOL. Hak-hak sipil dan politik dilindungi, diakui, yaitu 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa dan diperlakukan secara kejam, hak untuk tidak diperbudak dan dipekerjakan secara paksa, hak atas kebebasan keagamaan pribadi, hak atas orang yang ditahan untuk diperlakukan secara manusiawi, hak untuk tidak dipenjarakan karena utang, hak atas kebebasan bergerak dan berdomisili, hak atas kebebasan bagi warga asing, hak atas pengadilan yang independen dan memihak, hak atas perlindungan dari kesewenang-wenangan hukum pidana, hak atas pengakuan yang sama sebagai subjek hukum, hak atas kebebasan pribadi, keluarga dan rumah tangganya, hak atas kebebasan pikiran, keyakinan dan agama, hak atas kebebasan menyampaikan pendapat dan berekspresi, hak atas bebas, hak untuk bebas dari propaganda perang, dan hak untuk menikah dan membentuk keluarga, hak untuk berserikat, hak untuk berpendapat atau mendapatkan perlindungan, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, hak atas kesamaan di muka hukum, dan hak atas golongan minoritas. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, bertolak dari semangat dasar dan isi hak-hak sipil dan politik serta roh dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sebagaimana saya sebutkan tadi, pertanyaan kita hari ini ialah, apakah Deklarasi Hak Asasi Manusia telah ditegakkan di dunia? Apakah deklarasi ini juga telah ditegakkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah Indonesia, pemerintah Amerika Serikat, Uni Eropa, negara-negara Pasifik, negara-negara Afrika, negara-negara Asia, Australia, secara khusus dari semua negara yang saya sebutkan tadi, bagi rakyat Papua selama 73 tahun. 73 tahun sejak penandatanganan Deklarasi Universal HAM. Beberapa korban yang jatuh di tanah ini, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menghitung? Berapa banyak kekayaan alam, kandungan mawar Papua, hutan, kali, gunung, tanah, batu, pohon, air, laut, marga satwa, hewan yang telah menjadi korban di atas tanah ini. Manusia di dunia ini sanggup menyelesaikan masalah Papua kah? Manusia di dunia ini, para pemimpin, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dunia kah? Atau pertanyaan berikut, apakah kita terus berharap pada manusia sajakah? Saya pikir dengan situasi sejarah duka Papua yang panjang dan melelahkan ini, sudah saatnya kita bawa semua pergumulan di kaki Tuhan Yesus
di kaki salib Yesus dan berseru, memohon ampun dan meminta belas kasih daripadanya. Mari kita satukan hati meminta Tuhan yang adalah Raja segala raja, Maha pemimpin dari semua pemimpin di dunia, Maha presiden dari semua presiden di dunia ini. Saya pikir kita berkumpul di sini untuk maksud berdoa dan berharap kepada Tuhan. Pastor John bersama Pendeta John Baransano dan para pastor dan hamba-hamba Tuhan, para pendeta dari Dewan Gereja Papua, dari para pastor semua, suster-suster terima kasih sudah hadir juga, bruder-bruder, dan semua kita kaum manusia, kaum awam yang berkumpul di sini. Mari kita satukan hati, berdoa dan berserah kepadanya, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Wah, 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 wah. Terima kasih banyak. Wah, wah. Syukur bagimu Tuhan, kau beri aku keriting dan hitam, kau beri aku tanah yang kaya dan raya. Syukur hanya bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berikan kemuliaan untuk nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita beri kemuliaan sambil kita menyanyikan sebuah lagu mengantar para hamba-hamba Tuhan untuk memandu kita membenamkan diri di lembah Sakeus ini sambil memanjat pohon yang pendek seperti Sakeus untuk melihat Yesus, karena kita terlalu pendek. Mari kita panjat pohon itu, melihat Yesus yang lewat, dan pasti Yesus mau makan bersama-sama dengan kita. Haleluya. Shalom. Shalom. Ya, lambaikan tangan saudara dan katakan bahwa hari ini ketika kita ada di sini, kita percaya bahwa ada sebuah rekonsiliasi besar yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Rekonsiliasi di tanah Papua bagi orang-orang Papua sendiri. Dan sudah saatnya kita duduk. Sudah saatnya kita saling menatap satu dengan lain. Dan sudah katakan pada diri saudara dan saya bahwa tidak ada jalan lain. Melalui persatuan di dalam Tuhan, kita akan melihat masa depan bagi tanah dan negeri yang kita cintai. Amin. Saya mengajak kita untuk ada dalam puji-pujian kepada Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Dan mari kita angkat pujian Joe Manfun. Dalam bahasa Biak, kita percaya bahwa Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kita. Kita percaya bahwa puji-pujian kepada Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Raja di atas segala raja, dan pujian kepada Roh Kudus itu akan membesarkan dan memberkati kita di atas tanah ini. Sehingga kita harus percaya pujian kepada Allah. Kita angkat pujian Joe Manfun. Dalam bahasa Biak itu dia katakan, Tuhan datanglah kerajaanmu atas kami, karena kami percaya hanya kepada Engkau. Amin. Hari ini kita akan ada dalam puji-pujian. Amin.
Kita hening sejenak. Mari kita angkat hati kita untuk Tuhan. Kita tahu bahwa sebagai orang-orang Papua, kita tahu bahwa siapapun kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kita harus berdiri di hadapan Tuhan, kemudian kita katakan, Tuhan, ini saya Tuhan. Saya akan mengampuni orang yang menyakiti saya. Saya akan melepaskan pengampunan bagi setiap orang yang membunuh orang tua saya, membunuh anak-anak saya, membunuh moyang saya. Saya akan melepaskan pengampunan bagi mereka. Saya akan berdamai dengan saudara saya. Saya akan berdiri di tanah saya sendiri, di atas tanah dan negeri saya. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan lebih besar. Tuhan lebih besar. Yesus yang memberkati tanah ini. Yesus yang memberkati tanah ini. Sehingga kedamaian, rekonsiliasi itu harus terjadi di atas tanah ini. Di tempat di mana saya lahir. Ini tanah saya yang diberikan Tuhan bagi saya. Tidak ada ketakutan di dalam diri saya. Tidak ada ketakutan di dalam diri saya. Karena saya percaya, saya berharga. Siapapun saya, di atas tanah saya berharga. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak negeri. Kami anak-anak Tabi. Kami anak-anak Saireri Tuhan. Kami anak-anak Mamta. Kami anak-anak Domberai Tuhan. Kami anak-anak Animha. Kami anak-anak Mepago Tuhan, Lapago. Tuhan, kami ada di atas tanah kami. Dan kami tidak takut. Kami mau berdiri bicara tentang diri kami. Tuhan, di hari ini kami mau menyembah Engkau. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena kami percaya Tuhan memberkati tanah kami, negeri kami, tanah kami. In Kotas Namen, Batratan Wirdaslan. Tuhan, Engkau berkata, dengan nama Tuhan
menginjak tanah ini, berarti tidak ada roh ketakutan. Iblis sudah dikalahkan, dan kami akan berkemenangan ketika kami memanggil nama Tuhan di atas tanah ini. Kami akan menyembah Engkau Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Dan mari kita tepuk tangan yang keras untuk Tuhan. Di hari kita akan menyembah anak-anak negeri Papua. Kita akan menyembah, amin. Lihat kiri kanan, bilang kau sudah siap. Kau sudah siap, kita akan menyembah Dia. Kita akan menyembah Dia. Kau sudah siap, pegang tangan kiri kanan, bilang kau telah kosong, kau punya negeri, kau punya tanah. Buang segala roh ketakutan dari dirimu. Dan mari kita menyembah Dia. Kita menyembah Dia. Hari ini saudara tahu, Martin Luther King, siapapun juga dia, reformasi itu mulai berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau saudara ditampar, berikan pipi kirimu ditampar, pipi kananmu ditampar. Kalau saudara dicaci maki, dibilang bodoh, pemabuk, biarkan. Saudara harus bangkit dari keterpurukan itu. Yang sepakat bilang kiri kanan, kau sudah dengar? Kau sudah dengar? Mari kita menyembah Dia. Hari ini kita akan memuji Dia di atas tanah dan negeri kita sendiri. Hanya dengar tapi tak. Yang ada di luar masuk, yang luar juga bisa masuk. Universal. Anak-anak negeri
segala raja. Oh, mari puji Dia, mari sembah Dia, Raja segala raja. Kita bulan berdiri, kritik-kritik berdiri. Kita bulan berdiri, kritik-kritik berdiri. Ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Israel. Ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Israel. Hitam-hitam begini, kritik-kritik begini. Hitam-hitam begini, kritik-kritik begini. Ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Israel. Ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Papua. Hitam kulitku, keriting rambutku, aku anak Papua. Hitam kulitku, keriting rambutku, aku anak Papua. Berdiri di atas tanah dan negeriku, ibaratkan banjir raja. Berdiri di atas tanah dan negeriku, ibaratkan banjir raja. Oh Papua, bangkitlah, ibaratkan banjir raja. Beritahu dunia, Yesus ada atas tanah Papua. Oh Papua, bangkitlah, ibaratkan banjir raja. Beritahu dunia, Yesus Raja atas tanah Papua. Yesus Idawe, Jaga Regina, Hindiri Regina, Logoba, Alawa, Logogo, Alawa, Logoba, Yesus Idawe, Jaga Regina, Hindiri Regina, Logoba, Alawa,
Amin. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Bilang kiri kanan kotak kosong. Amin. Ya, luar biasa. Pegang tangan. Ya, dan bilang kotak kosong. Kau luar biasa karena kau menyanyi di atas kop tanah dan negeri sendiri. Amin. Silakan duduk kembali. Mari pastor pimpin kita dalam doa pembukaan. Supanas toh. Jadi mengantuk hilang. Kau menyanyi di atas tanah dan negerimu sendiri. Tidak perlu baku marah, tidak perlu baku benci. Kamu lihat kiri kanan, lihat siapa saja. Selalu lihat dengan kasih karena Kristus itu ada dalam diri saudara dan saya. Amin. Iya, lihat kiri kanan bilang kau itu satu saudara. Saya mengasihi engkau. Lihat kiri kanan bilang kau itu satu saudara. Iya, amin. Bapak, Ibu, saudari-saudara, Tuhan baik, sangat baik, terlalu baik. Kemarin-kemarin hujan, kalau hari ini Tuhan Dia kasih matahari, Dia sayang sama kita. Buka hatimu saat ini di hadapan Tuhan. Allah yang Maha Rahim, dari kerahiman-Mu Engkau menjadikan yang tidak ada itu menjadi ada. Engkau berfirman, maka segala sesuatu itu ada, termasuk negeri Papua. Engkau berfirman segala sesuatu itu bertumbuh di atas tanah ini, baik yang ada di permukaan maupun yang ada di dalam bumi Mama Papua. Setelah Tuhan kondisikan semua baik, Tuhan menjadikan kami, walaupun dari debu tanah, tapi Tuhan buat kualitas hitam dan keriting menjadi citra gambar diri-Mu. Kalau kami boleh ada di atas negeri ini sebagai orang yang berambut lurus dan kulit sawo matang, ini juga karena rancangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami memulai ibadat kami dengan tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudari-saudara terkasih, Tuhan merancangkan agenda supaya saat ini kita baku dapat di tempat ini. Kita semua berada seperti kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu yang indah sekali, tapi rasanya dia ada menuju sarang laba-laba. Kupu-kupu itu indah, tapi ketika tersangkut di sarang laba-laba, tangannya tidak bisa bergerak lagi. Kakinya tidak bisa bergerak lagi. Lalu lama-lama laba-laba itu mulai buat sepertinya tidak ada masa depan. Rasanya seperti tidak ada jalan keluar lagi. Tuhan menggerakkan kita dari kerahimannya karena begitu besar kasih Allah. Allah mengutus Yesus yang hari-hari ini dalam masa Adventus, masa Advent, kita lagi mengoreksi hati kita, kita lagi minta kepada Tuhan supaya Tuhan membereskan hati dan pikiran kita, karena kita semua merindukan datangnya Sang Juru Selamat itu dalam hati kita. Amin toh? Kita tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa bohongi diri kita bahwa di atas sesama kita yang lain itu tidak nyaman. Kita semua pasti mengerti, kita semua tahu
Mestinya ada damai, tapi kenapa tidak ada? Mari kita minta sama Tuhan Yesus. Untuk maksud itulah kita berkumpul saat ini. Kita mau bilang, Tuhan, Engkau lakukan bagianmu, kami akan lakukan bagian kami. Saudari-saudara terkasih, mari kita akan sebentar dalam perayaan ini. Sebentar kita akan jalan salib. Dari sini nanti kami akan jalan salib. Ada frater-frater calon pastor muda kita ini. Nanti mereka akan tuntun kita dari sini. Kita jalan salib. Mulai dari situ ke sana sampai kita putar ini. Lalu kita akan kembali sampai situ, kembali ke sini. Kita membawa seluruh pergumulan persoalan kita bersama salib Yesus. Yesus, Engkau dalam jalan salibmu, kami juga mau bawa pergumulan kami. Mari kita jalan salib sama-sama. Bapak Ibu, hanya beberapa menit saja. Nanti sebentar kalau jalan salib, saya mau minta begini. Kita semua jalan sama-sama. Kita jalan sambil mengatur prokes itu. Kita jalan berhenti. Ada 14 kali perhentian. Boleh toh? Boleh? 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 Kan terada suara jadi. Boleh? Kita jalan salib bersama Yesus. Karena tiada nama lain selain Dia yang bisa tolong kita. Ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan bagi umatnya di tanah Papua, entah yang di pesisir maupun yang di gunung-gunung. Allah Abraham, Allah leluhur segala suku bangsa, Allah leluhur kami yang ada di tanah Papua, kami mengucap syukur kepadamu atas ciptaan semesta alam di pesisir dengan keindahan dan lautnya yang kaya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas terciptanya gunung-gunung dengan segala kekayaan alamnya. Karena itu, kami akan bernyanyi Tanah Papua. Saya undang kita semua berdiri dan mari kita angkat pujian Tanah Papua. Di sini pulau pulauku yang kupuja selalu, tanah Papua, pulau indah, hutan dan lautmu yang membisu selalu, cendrawasih burung emas, gunung-gunung lembah-lembah yang
Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur kepadamu atas karya ciptaanmu, yakni Bapa ciptaan kami, manusia Papua, hitam dan keriting, non Papua, dapat hidup persaudaraan sebagai citra dan gambar diri Allah sendiri. Maka dengan penuh pengucapan syukur, kami mau bernyanyi. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Amin. Siapapun saudara warna kulit, mau putih, mau rambut lurus, saudara adalah gambar dan rupa. Amin. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Putih kulit, lurus rambut. Putih kulit, Lurus rambutku, aku Papua. Putih kulit, lurus rambutku, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. biar nanti Langit terbelah, aku Papua. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan hikmat kepada hamba-Mu, Bapak Lukas Senembe, meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menjadi tuan rumah PON 20 dan Peparnas dapat terlaksana di tanah Papua, di 4 klaster kabupaten kota Jayapura, Timika, Merauke. Semua telah berjalan dengan baik dan lancar. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami telah tunjukkan kepada semua orang yang datang di tanah Papua, bahwa dalam segala kerapuan kami sangat percaya bahwa kita orang bisa. Kami akan melakukan bagian kami, dan Allah Bapa akan melakukan bagiannya. Sebab kami sangat yakin Allah adalah Bapa kami yang di surga. Maka kini saatnya tempat kami mau memuji Engkau. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
Marilah saudara-saudari terkasih, kini saatnya kita mempersiapkan hati dan seluruh diri kita untuk memohon rahmat pengampunan dari Allah semesta alam atas kesalahan dan dosa kita. Bapak Ibu bisa lihat di teks. Saudara-saudari, marilah mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon rahmat pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, baik yang ada di sini maupun di mana saja di seluruh 7 wilayah adat. Tuhan mengampuni kesalahan dan dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang, ya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, ya Roh Kudus, penolong dan penghibur kami, pada saat ini umat kesayangan-Mu, utusan dari seluruh tanah Papua, berkumpul di sini, hendak menaikkan puji dan syukur atas segala anugerah dan rahmat yang kami peroleh selama ini, dan hendak bersujud di hadapan-Mu sambil membawa suka dan duka yang telah dan sementara dialami oleh umat-Mu di atas tanah Injil ini. Maka kami mohon, Tuhan, dengar doa dan seruan yang sepakat kami hatur dalam seluruh ibadat ini. Kami mohon Roh Kuduslah yang mengendalikan jalannya ibadat kami ini, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Selidiki aku, Tuhan. Sementara pujian itu, saya minta adik-adik frater bisa ke depan sini. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah
Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kita akan merenungkan kisah sengsara dan wafat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus berkenan menerima salib di dalam persiarahannya di dunia ini, karena ia senantiasa menyadari panggilannya sebagai utusan Bapa untuk mewartakan kerajaan Allah di dunia ini. Keterarahan akan tujuan membuat hidup berani menghadapi kenyataan apapun tantangannya. Tuhan Yesus menerima salib sebagai bukti bahwa ia taat pada Bapanya dan penuh cinta pada kita semua. Oleh sebab itu, marilah kita juga merenungkan apakah kita menjalani hidup ini dengan penuh kesetiaan kepada Allah yang telah mencintai kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus penyelamat kami berkumpul untuk mengikuti jalan salib-Mu yang Kau lalui dari rumah Pilatus sampai ke puncak Golgota. Kami hendak merenungkan penuh syukur balas kasih-Mu. Hati-Mu yang masih penuh dengan belas kasih itu pada kami, orang yang tidak selamat karena dosa. Dengarkanlah kami bila kami mohon. Doakan sesama kami dan diri kami sendiri dengan mengingat belas kasih-Mu. Bunda Maria, hati-Mu berduka cita. Tolonglah kami agar kami merenungkan sengsara putera-Mu dengan wajar. Engkaulah yang pertama ditebus oleh putera-Mu. Doakanlah kami dan semua manusia dengan belas kasih Tuhan yang Kau alami sejak awal hidup. Saudari-saudara terkasih, mari kita jalan salib bersama-sama. Kita bisa mengarahkan diri kita pada perhentian yang pertama di situ, nanti perhentian berikutnya ke sana sampai ke sana. Yang mau ikut jalan boleh, yang mau tinggal saja menghadap juga boleh. Silakan. Yesus, sebagaimana Engkau menjalani salib, mulai dari peristiwa Getsemani, suka duka itu Engkau gumuli sampai Engkau berkata, "Ya Bapa, aku mau cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu." Kami juga yang ada di atas negeri ini di 7 wilayah adat, kami juga tidak mau ada konflik yang berkepanjangan di atas tanah kami. Kami mau kehendak kami itu bebas. Kami mau kami damai, tapi kami tidak mampu, maka kami berkata, "Jadilah kehendak-Mu atas pergumulan kami." Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu.
Hari Jumat pagi, aku melihat putraku lagi. Itulah untuk pertama kali aku melihat dia sejak mereka membawanya pergi. Tubuhnya memar berlumuran darah. Melihat itu hatiku hancur luluh. Seakan tersayat pedang sangar dan air mataku bercucuran di pipiku. Lalu dari tahta pengadilan Pilatus bertanya kepada khalayak ramai, khalayak banyak, mengapa mereka hendak menghukum putraku? Semua orang di sekelilingku berteriak, salibkan dia! Aku ingin memohon dengan sangat agar mereka diam. Tetapi aku menyadari bahwa semuanya itu harus terjadi. Oleh karena itu, aku berdiri tenang dan menangis diam-diam. Sama-sama. Tuhan Yesus, sulit bagiku untuk membayangkan penderitaan yang ibumu rasakan ketika engkau dijatuhi hukuman. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Bila saya menaruh dendam, salibkan dia. Bukankah hal itu menyebabkan engkau dan ibumu mencurahkan air mata nestapa? Ampunilah aku ya Yesus. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah aku. Allah, ampunilah aku orang berdosa. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung. Air hayat Golgota, aku mau cawan ini berlalu daripadaku. Bapa, ampunilah mereka, tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau memanggul salib, kami juga mempersembahkan suka duka kami kepadamu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur Setelah kekuatanku agak pulih, aku berjalan bersama khalayak banyak itu menuju gerbang istana. Pintu terbuka dan putraku berjalan keluar terhuyung-huyung. Algojo tertawa ria di belakang. Laki menyeret sebuah kayu salib yang berat dan menghempaskan di atas bahu Yesus, lalu mendorong dia dengan kasar ke jalan. Melihat itu, hatiku sedih tak tertahankan lagi. Ingin aku mengambil salib itu dari bahunya dan menaruhnya di atas bahuku sendiri. Tetapi aku menyadari bahwa semuanya itu harus terjadi, maka aku berjalan diam-diam. Sama-sama. Tuhan Yesus, ampunilah aku, karena seringkali aku menambah berat bebanmu dengan menutup mata terhadap sesamaku yang menderita dan kesepian. Ampunilah aku karena memfitnah orang lain dan karena aku selalu mencari alasan untuk menghindar dari orang-orang tertentu yang ingin berbicara denganku. Bantulah aku untuk menjadi seperti Ibu Maria
yang selalu berusaha meringankan beban salib sesama. Ampunilah aku ya Yesus, kasihanilah Tuhan, kasihanilah aku. Bapak, Ibu, adik-adik, lihat, besar daripada kasih kita yang bersalah, kita yang sah. Yesus mengambil semua itu. Sudah selesai. Dia membayar lunas semua apa yang gumuli dalam kehidupan kita. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Aku mengikuti putraku dari dekat sekali ketika ia berjalan terhuyung-huyung menuju Kalvari. Tiada satupun yang lebih melukai hatiku daripada melihat dia dalam sengsara sehebat itu. Aku melihat salib tertanam dalam bahunya. Hatiku hancur lulu ketika aku melihat dia jatuh tersungkur ke atas batu-batu di jalan, lalu salib menimpanya lagi. Aku takut kalau putraku terkasih sudah meninggal. Seluruh badanku gemetar. Lalu Argojo menendang dia. Perlahan-lahan dia bangkit dan meneruskan perjalanan sambil mereka terus saja menendangnya. Tetapi aku menyadari bahwa semuanya itu harus terjadi. Maka aku berjalan dengan pasrah dan menangis diam-diam. Tuhan Yesus, betapa sering aku melihat Engkau jatuh, namun bukan seperti Maria. Aku telah membiarkan Engkau begitu tanpa peduli. Betapa sering aku melihat orang-orang berbuat kesalahan dan aku menjadi marah kalau sesamaku menyakiti hatiku. Maria turut merasakan jalan salib yang Engkau tempuh. Bantulah aku untuk berbuat yang sama bagimu, turut merasakan penderitaan sesamaku. Tuhan, kasihanilah aku. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah aku.